Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 online yang beranggotakan 9 orang, yaitu Tiara Cahyaningrum, Fabiola, Dia Aziza, Teresa, Eza Safira, Robianti, Sri Jane, Septia Dayinta, dan saya sendiri Nani Triwijaya akan mempresentasikan ulang mengenai materi kami yaitu resiliensi dalam konteks kebencanaan. Materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Mbak Sri Jane, definisi resiliensi. Silakan Mbak Sri Jane. Oke, baik, kita akan masuk pada materi yang pertama tentang apa itu resiliensi. Nah, resiliensi sendiri dibagi di sini secara bahasa dan juga secara istilah. Untuk secara bahasa, resiliensi ini dikemukakan oleh John Eccles dan juga Hasan Sadili pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa resiliensi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, dari kata resilience yang artinya itu daya pegas, daya kenyal, atau kegembiraan. Dan untuk secara istilah, resiliensi diformulasikan pertama kali oleh Bloch di dalam Conan pada tahun 1996 dengan nama ego resilience. Nah, hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat kita dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Nah, resiliensi ini merupakan konstruk dari psikologi yang diajukan oleh para ahli behavioral dalam rangka usaha untuk mengetahui, untuk mendefinisikan, dan untuk mengukur kapasitas individu itu untuk tetap bertahan dan berkembang pada kondisi yang menekan atau adverse condition. Dan hal ini juga untuk mengetahui kemampuan individu untuk kembali pulih atau recovery dari kondisi tekanan yang tadi. Baik, Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Feby. di sini saya akan menjelaskan resiliensi menurut Eric Red dalam Nurinaryanti dan Atiudina 2011. Resiliensi menurut Eric Red mendefinisikan bahwa resiliensi sebagai kapasitas atau kemampuan untuk beradaptasi secara positif dalam mengatasi permasalahan hidup yang signifikan. Sudah dijelaskan secara tersirat di atas bahwa resiliensi bisa dilihat ketika seseorang yang berhasil bangkit dari keterpurukannya. Resiliensi merupakan sebuah proses yang bukan merupakan atribut bawaan tepat, yaitu artinya resiliensi ini lebih akurat jika dilihat sebagai bagian dari perkembangan kesehatan mental dari dalam diri seseorang. Resiliensi tersebut dapat terus ditingkatkan di dalam siklus berkehidupan seseorang, sehingga jika diartikan secara mendasar, resiliensi tersebut merupakan kapasitas tentang kemampuan seseorang untuk menerima, menghadapi, dan juga mentransformasikan sebagai berbagai masalah yang telah atau sedang dihadapi seseorang di dalam sepanjang hidupnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Tiara yaitu resiliensi personal dan komunitas. Silakan Mbak Tiara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan resiliensi personal dan resiliensi komunitas. Resiliensi personal itu merupakan kemampuan individu dalam menghadapi tekanan dan menyimbangi diri dalam menghadapi peristiwa traumatik. Contohnya seperti apa? Yaitu bencana dan tragedi-tragedi besar. Yang kedua, resiliensi komunitas merupakan suatu dari komunitas untuk menghadapi atau melakukan pemulihan serta beradaptasi dengan lingkungannya yang menjaga kesejahteraan setiap individunya dalam menghadapi tekanan dan situasi sulit.
Adapun beberapa elemen resiliensi yaitu akan disampaikan oleh Mbak Tere. Resiliensi sendiri terdiri dari 4 elemen. Yang pertama yaitu koneksi. Prioritaskan hubungan sehat dengan orang-orang yang berempati dan pengertian. Anda diingatkan untuk tidak merasa sendiri di tengah kesulitan. Yang kedua yaitu kesehatan. Rawatlah tubuh Anda dengan perawatan diri, termasuk nutrisi yang tepat, tidur, olahraga, hidrasi, perhatian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berpikir sehat. Pertahankan pola pikir sehat dengan menjaga segala sesuatunya tetap dalam perspektif. Terimalah bahwa perubahan tidak dapat dihindari dan berusahalah untuk menetapkan sikap positif. Mempertahankan sikap positif. Yang keempat yaitu menjadi berarti. Temukan tujuan Anda membantu orang lain, menjadi pemecah masalah proaktif di masa-masa sulit, menetapkan dan bekerja menuju tujuan yang realistis untuk mengidentifikasi tanda-tanda nyata pertumbuhan dan penemuan diri. Selanjutnya ada teori-teori resiliensi. Silakan yang mempresentasikan teori resiliensi, Mbak Aziza. Teori resiliensi. Teori resiliensi menurut Van Bres 2013, resiliensi merupakan sebuah kekuatan dan sistem yang memungkinkan individu untuk terus kuat berada di sebuah keterpurukan. Teori resiliensi menurut Setioso 2013, resiliensi merupakan sebuah kapasitas bagi individu untuk bangun lagi dari kejatuhan serta bangkit kembali dari kesulitan. Menurut Laus, menurut Walsh Lestari 2016, resiliensi merupakan sebuah kemampuan individu untuk bangkit dari penderitaan. Dengan keadaan tersebut, mental akan menjadi lebih kuat dan lebih memiliki sumber daya. Baik, saya kembalikan kepada Terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi. Silakan untuk Mbak Firdaya Erobianti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama adalah faktor kepribadian. Terdapat beberapa ciri kepribadian yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan resiliensi seseorang, yaitu keterbukaan, ekstraversi, dan asertivitas. Faktor kepribadian lainnya yang juga mempengaruhi resiliensi meliputi internal locus of control, penguasaan terhadap suatu tugas tertentu, penilaian kognitif, serta optimisme. Beberapa peneliti sebelumnya juga menemukan bahwa fungsi intelektual, fleksibilitas kognitif, kelekatan sosial, dan konsep diri yang positif juga memberikan pengaruh terhadap resiliensi seorang individu. Yang kedua, faktor biologis. Beberapa penelitian terkait dengan faktor genetik menunjukkan bahwa lingkungan yang terdapat kondisi kekerasan akan mempengaruhi perkembangan struktur otak, fungsi, dan sistem neurobiologis. Perubahan ini dapat terjadi dalam ukuran otak, jaringan saraf, sensitivitas reseptor, hormon oksitosin, dan neurotransmitter. Perubahan fisik di otak dan berbagai proses biologis secara substansial dapat memperburuk ataupun mengurangi kerentanan seseorang terhadap psikopatologi yang dihadapi, yang akan mempengaruhi kapasitas ketahanan seseorang
untuk menghadapi situasi yang sulit. Selain itu, kelekatan pengasuh baik orang tua maupun caregiver lainnya yang berperan mendampingi sepenuhnya pada masa bayi hingga kanak-kanak juga dapat meningkatkan kemampuan resiliensi. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Pada tingkat lingkungan, mikro dukungan sosial yang di dalamnya termasuk hubungan dengan keluarga dan teman sebaya berkorelasi dengan resiliensi, kelekatan yang aman pada ibu, stabilitas keluarga, orang tua yang tidak agresif, serta keterampilan pengasuhan yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap resiliensi. Secara umum, dukungan sosial dapat berasal dari teman sebaya, guru yang memberikan dukungan penuh, serta berbagai lingkungan sosial lainnya. Namun, pada tingkat makro komunitas ikut berperan terhadap resiliensi. Komunitas yang dimaksud ialah seperti lingkungan sekolah, yang kondusif, layanan masyarakat, budaya, spiritualitas, dan keagamaan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kaitan resiliensi dengan kebencanaan. Silahkan untuk Mbak Eza. Baik, selanjutnya yaitu kaitan resiliensi dengan kebencanaan. Menurut Sun 2012 yang melakukan penelitian terhadap komunitas petani di Cina, beliau menyatakan bahwa tempat akan mempengaruhi resiliensi petani. Petani dengan tempat tinggal yang berbeda akan memiliki faktor yang mempengaruhi resiliensi juga akan berbeda. Seperti pada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan dan perbukitan yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah dan akan berfokus pada faktor resiliensi yang ekstrinsik akan mengalami permasalahan. Sedangkan hal yang sebaliknya akan dirasakan pada petani yang tinggal di dataran rendah akan mengalami masalah pada faktor intrinsik masyarakat yang mengusahakan sebuah lahan pertanian sebagai sumber nafkahnya. Ini disebut sebagai petani. Baik. Terakhir yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mbak Dayinta. Silakan Mbak Dayinta. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa resiliensi adalah cara atau sebuah proses bagaimana individu tersebut bangkit kembali dari keterpurukan atau sebuah masalah yang dialami individu sebagai membuat individu itu sendiri merasakan ketertekanan hidup yang sangat luar biasa. Resiliensi juga merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat baik untuk memulihkan diri individu yang mengalami trauma. Individu yang resiliensi adalah individu yang terus optimis, kuat, sabar, bias menghadapi masalah dengan pikiran tenang, dan sebagainya. Jika stres yang terjadi pada seseorang tidak segera ditangani, maka akan sangat banyak dampak buruk pada diri individu seperti pertama, dampak psikologis, tidak bisa tidur dengan nyenyak, frustasi, depresi, dan fatalnya bunuh diri. Kedua, dampak fisiologis, gangguan organ-organ dalam, hipertensi, dan lain sebagainya. Ketiga, dampak perilaku, mudah marah, sensitif, agresif, dan lain sebagainya. Baik, cukup itu adalah materi dari kelompok 9, yaitu resiliensi dalam konteks kebencanaan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf karena kami terkendala sinyal. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.